لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiri dhanbi wa qabili tawbi syadidil iqabi dhil tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Yang saya hormati ketua beserta seluruh jajaran pengurus masjid, yang saya hormati imam beserta seluruh asatidz yang ada di lingkungan Masjid Nurul Ikhwan, yang saya hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Mari kita awali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Imam Al-Hafiz Al-Faqih Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i dengan sama-sama baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sekalian dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan menyelesaikan bab al-mujahadah di hadis yang terakhir. Itu hadis yang cukup panjang, hadis diskusi yang berbicara tentang kesungguh-sungguhan. An Sa'ib bin Abdul Aziz an Rabi'ata ibni Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzarrin Jundub ibni Ajunadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ud'imukum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insukum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yankusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Qala Sa'id
kana Abu Idris idza hadasa bihadzal hadis jatha ala rukbati, rawahu Muslim. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang beliau meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, pasti aku beri petunjuk. Wahai hambaku, kalian semua asalnya lapar kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, pasti aku beri kalian makan. Wahai hambaku, kalian semua asalnya telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku beri pakaian. Wahai hambaku, kalian berbuat salah di waktu siang dan malam, dan akan aku ampuni dosa-dosa itu, maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku ampuni kalian. Wahai hambaku, kalian tidak akan dapat menimpakan kemudaratan kepadaku, dan kalian juga tidak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, dari bangsa manusia dan jin, mereka berada pada puncak ketakwaan seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang yang terakhir di antara kalian dari bangsa manusia dan jin, mereka itu berada pada puncak kejahatan seperti orang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Wahai hambaku, jika orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir di antara kalian dari manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepadaku, lalu aku memenuhi semua permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada padaku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Wahai hambaku, itulah amal perbuatan kalian. Aku menghitungnya untuk kalian, kemudian aku membalasnya. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah ia bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, yaitu keburukan, maka jangan sekali-kali dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Sa'id bin Abdul Aziz berkata, apabila Abu Idris menyampaikan hadis ini, dia membacanya dalam kondisi berlutut. Hadis riwayat Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini hadis terakhir daripada hadis tentang al-mujahadah, yang mana ini hadis yang sangat luar biasa, yang apabila kita bahas satu-satu hadis ini memiliki nilai yang begitu sangat besar dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah, hadis ini adalah hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman secara maknanya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya secara kata-kata. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, kata Allah, dan aku jadikan itu sesuatu yang haram di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi. Di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah tidak akan menzalimi siapapun karena Allah mengharamkan dirinya. Ya, tabaraka wa taala, Allah yang maha mulia mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Ya. Apa bentuk kezaliman Allah? Ya. Yaitu tidak akan menambahkan keburukan yang dilakukan oleh hambanya,
dan tidak akan mengurangi pahala kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dalam hukumnya itu adalah hukum yang berputar dalam dua hal. Ya. Fa hukmuhu wa sawabuhu li ibadihi dairaini. Ya. Hukum dan pahala Allah untuk hamba-hambanya itu berputar di dua hal. Antara fadlun wa adlun. Antara keutamaan dan keadilan. Ya. Yaitu keutamaan bagi orang yang melakukan kebaikan dan keadilan bagi orang yang melakukan keburukan. Jadi hukum Allah itu berputar di dua hal ini, keutamaan dan keadilan. Keutamaan bagi yang melakukan kebaikan dan keadilan bagi yang melakukan keburukan atau kejahatan. Apa yang dimaksud dengan keutamaan? Bahwa seorang hamba yang melakukan ketaatan akan Allah balas 10 kali lipat. Ini keutamaan. Jadi kebaikan Allah balas dengan keutamaan. Satu kebaikan Allah balas 10 kali lipat. Sedangkan keadilan adalah ketika seseorang melakukan kejahatan, Allah tidak akan balas kecuali sesuai dengan kadar kejahatannya itu. Artinya satu. Ini hukum yang ada pada Allah. Tidak ada yang ketiga, yaitu kezaliman, tidak ada. Ya, jadi hukum Allah berputar di dua hal ini, keutamaan dan keadilan. Ya. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am. Ya, bagi bapak-bapak yang bawa HP dan di situ ada Al-Qur'an atau ibu-ibu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-An'am 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Ya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, sebaliknya barang siapa yang melakukan keburukan, fala yujza illa mithlaha, dia tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Satu aja. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak terzalimi. Ya. Jadi jamaah sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan keutamaannya dan keadilannya dan tidak ada kezaliman. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Ya. Apa yang dimaksud dengan dizalimi? Allah tidak akan mengurangi pahala yang hambanya lakukan, dan Allah tidak akan menambah balasan kejahatan yang dilakukan oleh hambanya. Ya satu-satu sudah, nggak ditambah-tambah. Kalau 10, ya 10, bahkan bisa nanti lebih daripada 10 ketika seorang hamba itu melakukan kebaikan. Ya. Bahkan Allah menegaskan bahwa seorang mukmin yang melakukan kesalehan, kata Allah, wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulman wala hadma. Barang siapa yang melakukan amal saleh dan dia dalam kondisi beriman, dia tidak pernah takut dengan kezaliman, dan dia tidak akan pernah takut dengan pengurangan pahala yang dia lakukan. Ya. Jadi Allah tidak akan berbuat zalim dengan menambah kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, dan Allah juga tidak akan mengurangi pahala dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Ya. Jadi kalimat inni haramtu zulma ala nafsi, kata Allah, aku mengharamkan kezaliman untuk diriku. Ini adalah dalil bahwa Allah Jalla Jalalu mengharamkan atas dirinya
dan mewajibkan atas dirinya keadilan. Ya, mengharamkan atas dirinya kezaliman, ya, dan mewajibkan atas dirinya untuk berbuat memberikan keutamaan dan memberikan keadilan. Ya. Dan di antara hal yang Allah wajibkan atas dirinya, Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Bukan cuma keadilan, tapi juga kasih sayang. Ya. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Surah Al-An'am di ayat yang ke-54. Allah mengatakan kataba rabbukum, Allah telah mewajibkan, ya, ala nafsihi, untuk dirinya, ar-rahmah, kasih sayang kepada hamba-hambanya. Jadi Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya, dan Allah mewajibkan rahmat untuk dirinya. Apa contoh daripada rahmat Allah? Kita nih hidup ini kan dikasih fasilitas sama Allah banyak banget, ya kan? Fasilitas panca indera, mata kita, telinga kita, organ tubuh kita yang begini sangat hebat, yang tidak akan ada yang bisa menciptakan makhluk seperti kita kecuali Allah. Allah tundukkan alam ini untuk kita, mataharinya, bulannya, oksigennya. Coba kita lihat, kalau kita berbuat dosa, kira-kira Allah langsung menghukum kita dengan mengurangi bagian daripada karunia-karunia tersebut, atau Allah membiarkan kita dulu untuk menyadari kesalahan kita, kemudian kita bertobat? Allah membiarkan kita dulu untuk kita sadar dengan kesalahan-kesalahan kita. Kalau seandainya setiap dosa yang kita lakukan itu berkonsekuensi dikurangi fasilitas yang Allah berikan kepada kita, mungkin, ya, misalkan kalau melakukan 10 kali dosa gitu ya, maka penglihatan kita akan diambil 1 gitu ya. Kalau melakukan dosa yang berikutnya 10 kali lagi dosa, pendengaran kita akan dikurangi 1 gitu ya. Ini mungkin kalau berlaku keadilan seperti ini, ya, mungkin kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi karena begitu banyaknya dosa yang kita lakukan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memperlakukan itu. Ya. Interaksi antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita itu bukan cuma interaksi keadilan, tapi interaksi kasih sayang. Interaksi kasih sayang. Maka itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dalam surah Al-Fatihah, jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kalimat Ar-Rahmanir-Rahim ini terulang di 2 tempat. Pertama adalah dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Maha, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata para ulama, apa beda antara Rahman Ar-Rahim yang pertama dengan Rahman yang Rahim yang kedua di ayat yang ketiga itu? Kata para ulama dalam kitab tafsir, kalimat Ar-Rahmanir-Rahim yang pertama dalam Bismillahirrahmanirrahim artinya tidak ada sesuatu yang bisa bermula di alam semesta ini kecuali atas kasih sayang dari Allah. Tidak ada sesuatu yang bermula, tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas dasar kasih sayang dari Allah. Kemudian kalimat Rahmanir-Rahim yang kedua, setelah Allah menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, setelah itu Allah mengatakan
Ar-Rahmanir Rahim. Kata para ulama, sesungguhnya pola interaksi antara alam semesta ini, manusianya, jinnya, dan seluruh apa yang ada di alam semesta ini, pola interaksi, pola hubungan antara alam semesta ini dengan Allah adalah hubungan yang didasari dengan kasih sayang. Ya, itu rahasia kenapa Allah menyebutnya Rahman dan Rahim di Al-Fatihah itu 2 kali. Di ayat pertama dan di ayat yang ketiga. Kenapa? Karena kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Karena Allah telah mewajibkan atas dirinya dalam pola interaksi dengan hambanya dan dalam semua kejadian yang ada di alam semesta ini, itu semata-mata atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika terjadi sesuatu jamaah sekalian dalam diri kita ini udah berusaha keras melakukan segala sesuatu, ya, dengan harapan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, tapi ternyata tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal kita sudah memenuhi semua syarat-syaratnya, sudah menjalaninya dengan sungguh-sungguh, tapi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan sekali-kali berhusnuzon kepada Allah. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kalian inginkan itu tidak baik bagi kalian. Ya. Sebaliknya, bisa jadi apa yang tidak kalian inginkan itu yang terbaik untuk kalian. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak mengetahui. Dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, hal-hal yang seperti ini kan banyak terjadi. Ya kan? Banyak yang terjadi. Maka kita harus sadar sesadar-sadarnya pola hubungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan kepada kita itu adalah kasih sayang. Maka apapun yang terjadi, yang pertama kali yang harus kita evaluasi bukan ketetapan Allah, tapi diri kita. Ya, evaluasi ke dalam dulu, jangan keluar. Bisa jadi ada sesuatu yang perlu kita perbaiki ketika itu tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Ya. Atau bisa jadi itulah cara Allah untuk menyelamatkan kita dari banyak hal yang kalau itu terjadi, walaupun itu secara zahir pemahaman kita sebagai manusia yang sangat terbatas ini baik, itu bisa jadi setelah itu ada keburukan yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayang